Halo, perkenalkan nama saya Lukis Berlian Sari Honde, NPM 2129061008. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Cut Nyak di Medan. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang ini merupakan suatu tugas yang telah diberikan. Dalam hal ini judul yang saya bahas yaitu mengenai keabsahan perjanjian dalam perspektif keperdataan KUHP Perdata pasal 1320. Yang perlu kita ketahui bahwa KUHP Perdata atau juga dikenal dengan BW adalah kitab hukum yang menjadi dasar bagi hubungan keperdataan di Indonesia. Salah satu aspek fundamental dalam KUHP Perdata adalah hukum perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Dalam hal ini, pasal 1320 memegang peran penting dalam memenuhi keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini membuat 4 syarat yang akan saya bahas dalam hal ini yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Adapun tujuan dari makalah saya ini yaitu kita penting mengetahui syarat-syarat yang membuat suatu perjanjian dianggap sah menurut pasal 1320 KUHP Perdata dan tidak bertentangan dengan hukum. Dengan pemahaman ini kita bisa menyadari konsekuensi hukum jika salah satu syarat tidak terpenuhi, serta mengetahui peran pasal 1320 dalam melindungi hak-hak semua pihak yang menjaga kepercayaan serta kepastian hukum dalam perjanjian di Indonesia. Dalam hal ini saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHP Perdata, dan kedua, bagaimana penerapan pasal 1320 KUHP Perdata dalam perjanjian yang sah, dan ketiga, apa implikasi hukum terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat pasal 1320. Dalam hal ini saya akan menguraikan dasar hukum perdata di Indonesia. KUHP Perdata atau juga BW, kita sebut sebagai BW, merupakan dasar hukum perdata di Indonesia yang menjadi acuan dalam mengatur perjanjian hubungan dan hubungan hukum lainnya. Kedua, hukum perjanjian mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu kontrak untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Pasal 1320 KUHP Perdata ada 4 syarat yang akan kita bahas dalam hal ini dalam suatu perjanjian. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Makna kesepakatan dari para pihak ini atau juga terjadi meeting of the mind atau suatu persetujuan bersama. Nah, keabsahan dan juga perlu kita ketahui keabsahan juga kesepakatan. Tidak ada pemaksaan, kehilafan atau penipuan dalam suatu perjanjian. Kedua, kecakapan para pihak. Definisi pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum atau juga umumnya disebut sebagai dewasa. Dan kemudian ada batasannya gitu. Anak di bawah umur dan orang dalam pengampunan tidak dianggap cakap. Ketiga, hal tertentu. Kepastian objek. Substansi perjanjian harus jelas dan spesifik. Keempat, sebab yang halal. Nah, apa sih yang sebab yang halal itu? Nah, tujuannya adalah supaya perjanjian itu dapat sah. Tujuannya sah. Tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Nah, selanjutnya kita perlu mengidentifikasi syarat keabsahan suatu perjanjian. Menjelaskan keabsahan ini atau mengidentifikasi persyaratan keabsahan ini perjanjiannya
kita harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata. Ketiga, memahami konsekuensi hukum atas ketidakterpenuhinya syarat. Menyediakan gambaran tentang dampak hukum bagi perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut, termasuk kemungkinan batal demi hukum atau dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena tidak memenuhi persyaratan, atau juga konsekuensi yang harus dijalankan gitu. Dan selanjutnya menunjukkan relevansi pasal 1320 ini dalam menjalankan kepastian hukum. Nah, menganalisis peran pasal 1320 dalam mendukung kepastian hukum dan kepercayaan antara pihak, baik dalam transaksi konvensional maupun dalam perjanjian digital yang semakin marak di era modern saat ini. Juga kita perlu ketahui yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengetahui keempat syarat syah perjanjian menurut pasal KUHP Perdata 1320, yaitu tentang kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, hal tertentu, dan juga sebab yang halal. Nah, bagaimana penerapan pasal 1320 ini dalam perjanjian yang sah? Penerapan syarat-syarat dalam pasal 1320 ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan hukum, atau perjanjian yang sudah kita buat dapat memiliki kekuatan hukum, di mana setiap elemen harus dipenuhi agar perjanjian dapat ditegakkan. Apa implikasi hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat tersebut? Nah, perjanjian yang tidak memenuhi satu syarat dapat dikategorikan sebagai batal demi hukum atau void. Perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan juga bisa kita katakan dapat dibatalkan atau voidable, atau perjanjian tetap sah namun ada permohonan pembatalannya. Nah, selanjutnya signifikan pasal 1320 ini. Pasal 1320 dasar hukum yang menjaga kepercayaan dan kepastian hukum